10.10.09. Kelas 4D reguler pagi dan baru. Dosen pengampu Heri Adi Chandra. Di sini saya mempresentasikan sistem operasi terdistribusi oleh Heri Adi Chandra. Latar belakang. Perkembangan pesat teknologi informasi menyebabkan bertambahnya permintaan suatu sistem, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak yang dapat digunakan dengan baik dan cepat. Ini adalah foto dari data Google. Ini adalah data distribusi dulu. Permintaan yang terus bertambah ini tidak sebanding dengan kemampuan perangkat keras yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi hal itu dibuat perkembangan di sisi perangkat lunak dengan membuat suatu sistem virtual, di mana beberapa perangkat keras atau komputer dihubungkan dengan jaringan dan diatur oleh sebuah sistem operasi yang mengatur seluruh proses yang ada pada setiap komputer tersebut, sehingga kemungkinan proses berjalan dengan cepat. Google Search Engine Work. Ini adalah proses searching Google. Sistem operasi yang mengatur proses ini sering disebut sebagai sistem operasi terdistribusi atau distributed operating system. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memory, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amuba. Sistem operasi terdistribusi berbeda dengan sistem operasi jaringan. SO jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. B. Tiap PC memiliki sistem file sendiri di mana data disimpan. C. SO tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. D. Pengguna harus memikirkan keberadaan komputer lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login atau telnet. E. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS. Arsitektur distributed OS. SO adalah sistem operasi atau OS. Adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya hardware komputer yang memberi layanan bagi program komputer. Sistem operasi merupakan komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Untuk fungsi hardware seperti I atau O dan alokasi memori. Sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem call dengan fungsi OS atau diinterupsi oleh OS tersebut. SO modern. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai proses komputer, mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video, game hingga superkomputer dan web server. Contoh sistem operasi modern: Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, NBZ atau OS. Semuanya kecuali Windows dan Z atau OS mempunyai akar yang sama, yaitu Unix. Tipe sistem operasi. 1. Real time. Sistem operasi real time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditujukan untuk menjalankan aplikasi real time. Sistem operasi real time biasanya mengspesialisasikan pada algoritma scheduling penjadwalan, sehingga mereka dapat mencapai perilaku yang deterministik.
Tujuan utama sebuah sistem operasi real time adalah respon yang cepat dan dapat diprediksi untuk berbagai kejadian. Sistem operasi ini dirancang berdasarkan event driven atau time sharing atau keduanya. Sebuah sistem event driven melakukan switching antar task berdasarkan prioritas atau kejadian event dari luar. Sementara sistem operasi time sharing melakukan switching antara task berbasis pada interupsi clock. Tipe sistem operasi multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Sistem time sharing dan server di internet dapat dikategorikan sebagai sistem multi-user karena mereka kemungkinan banyak pengguna untuk mengakses komputer dengan cara berbagai waktu. Sharing time. Sistem operasi single user hanya satu pengguna tapi dapat menjalankan multiple program pada saat yang sama. Tipe sistem operasi 3. Multitasking vs single tasking. Sebuah operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia. Sebuah sistem single tasking hanya dapat menjalankan satu program. Ada dua tipe multitasking, yaitu yang pertama preempted dan kooperatif. Pada preempted multitasking, SO akan membagi CPU time dan mendedikasikan satu slot untuk setiap program. Di SO Unix like seperti Solaris dan Linux biasanya mendukung preemptive multitasking seperti juga Amiga OS. Kooperatif multitasking dapat dicapai dengan cara saling mengenalkan satu nama satu sama lain untuk memberikan waktu atau slot time ke proses yang lain dengan aturan yang baku. Tipe sistem operasi 4. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Dengan perkembangan jaringan komputer memungkinkan sambungan dan komunikasi satu sama lain untuk membangun distributed computing. Komputasi terdistribusi dilakukan oleh lebih dari satu mesin. Jika komputer dalam satu grup bekerja sama, maka mereka akan membangun sebuah distributed system atau sistem terdistribusi. Tipe sistem operasi 5. Sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi embedded dioperasikan di mesin kecil seperti PDA, Personal Digital Assistant, atau smartphone. Sistem operasi ini dapat beroperasi dengan sumber daya yang sangat terbatas. Sistem operasi ini dirancang agar sangat kecil dan sangat efisien. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah OpenWGR. SO terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja sama bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam file system, namespace, waktu pengolahan, keamanan, akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan, sekunder, dan perangkat. SO terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparansi resource management. Infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network, interface, dan peripheral device yang lain. Untuk menyediakan sebuah platform
untuk membentuk atau menyusun higher level resource seperti spreadsheet, electronic mail message, Windows. Manfaat SO terdistribusi. Shared resource. Walaupun perangkat sekarang sudah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi atau misal dalam mengakses data, tetapi penggunaan masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih baik apabila hadir terbatas kecepatan yang diinginkan oleh user dapat diatasi dengan menggabung perangkat yang ada dengan sistem DOS. Manfaat komputasi. Salah satu keunggulan sistem operasi terdistribusi ini adalah bahwa komputasi berjalan dalam keadaan paralel. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor sendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini dan baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari titik-titik user untuk ditampilkan hasilnya. Manfaat SO terdistribusi. Reliabilitas itu unik yang dimiliki oleh DOS ini adalah reliabilitas berdasarkan desain dan implementasi dari desain sistem ini, maka hilangnya satu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka sistem akan berjalan tidak seimbang. Bahkan sistem tidak bisa dapat berjalan atau mati. Komunikasi. Sistem operasi terdistribusi berjalan dalam jaringan, biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini umumnya digunakan user untuk proses networking. User dapat saling bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik baik secara LAN maupun WAN. DOS versus NOS. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Untuk dapat membedakan sistem operasi jaringan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Tiap personal komputer memiliki sistem file sendiri, di mana data-data disimpan. Sistem operasi tiap komputer dapat berbeda-beda atau heterogen. Penggunaan harus memikirkan keberadaan komputer yang lain yang terhubung dan harus mengakses, biasanya menggunakan remote login internet. File system dapat digunakan dengan dukungan NFS system. Contoh dari sistem ini adalah Unix dan Linux server. Skema NOS, Network Operating System. Komunikasi kelompok. Dalam sistem tersebut, komunikasi dapat melibatkan banyak proses sekaligus, tidak hanya dua. Misalnya, sekelompok file server membeli layanan file yang menyediakan kemampuan fault tolerance. Pada sistem fault tolerance, klien mengirim pesan ke semua server untuk menjadikan dilayani oleh satu server. Contoh aplikasi SO terdistribusi. Contoh SO terdistribusi, Amoeba. Case University. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh, yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Amoeba. Ini adalah gambar desain sistem operasi Amoeba. Amoeba is a powerful microkernel-based system that turns a collection of workstation of single board computer into a reference distributed system. It has been
in use in academia, industry, and government for about 5 years. It ran on the Spark, Sun 4C, and Sun 4M. The 386,680,3830, Ensun 3/50, Ensun 3/50. At the French University, Amuba run on a collection of 80 single board Spark computer connected by an Ethernet, forming a powerful processor pool. It is used for messaging, distributed and parallel operation system, runtime system, language, and application. Ini adalah kumpulan 80 data komputer. Sistem Amoeba ini tumbuh dari bawah hingga akhirnya tumbuh menjadi sistem operasi terdistribusi. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit pemproses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Desain sistem ini kemungkinan untuk 10-100 prosesor, seperti perangkat keras yang harus disediakan pada tiap cluster minimal adalah reservoir 16 MB RAM, 300 MB HD, Ethernet card, workstation 8 MB RAM, monitor, keyboard, mouse, full processor 4 MB RAM, 3.5 floppy drive. Komponen Amoeba workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Server khusus memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses memerlukan I/O yang khusus dari larian disk. Gateway berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Prosesor full mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Komponen Amoeba. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas. Apabila ada satu unit proses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Arsitektur software. Sistem operasi terdistribusi sejati memiliki arsitektur software yang unik. Arsitektur software ini dikarakterkan dalam objek di dalam hubungan antara klien dan server. Proses-proses yang terjadi di klien menggunakan remote server yang memanggil dan mengirimkan request ke server untuk memproses data atau objek yang dibawa. Tiap objek yang dibawa memiliki karakteristik yang disebut sebagai kapabilitas. Kapabilitas ini berdasarkan besarnya adalah 128 bit. 48 bit pertama menunjukkan server 24 bit berikutnya. 48 bit pertama menunjukkan service mana yang memiliki objek tersebut. 20 bit berikutnya adalah nomor dari objek
8 bit berikutnya menampilkan operasi yang diizinkan terhadap objek yang bersangkutan, dan 48 bit terakhir merupakan check file, yang merupakan file yang telah terinskripsi agar tidak dapat dimodifikasi oleh proses yang lain. Operasi diselesaikan oleh RPC, Remote Producer Card, yang dibuat oleh klien di dalam proses kecil dan ringan. Proses dengan tipe seperti ini memiliki bidang alamat seperti sendiri dan bisa saja memiliki satu atau lebih hubungan. Hubungan ini ketika berjalan memiliki program counter dan stack sendiri, tetapi dapat saling berbagi kode dan data antara hubungan lain di dalam proses. Manajemen berkas. Dalam sistem operasi terdistribusi, ini sistem berkas dipetakan dengan baik dan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi gagasan abstrak, terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkat yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan, nama part, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip unik. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Dalam implementasi sistem Amoeba, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file, tulis atau membuat file, dan hapus file. Dengan hal ini, maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap directory yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang menyediakan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kode penyandian. Kode penyandinya akan digunakan lagi oleh sistem untuk mengembalikan file seperti semula kepada user. Kode ini hanya akan diberikan kepada pemilik file tersebut. Jadi ketika user mengakses file atau berkas yang bersangkutan, maka kode penyandi akan dibuat oleh sistem agar pemilik file dapat membacanya. Dalam sistem operasi terdistribusi yang sejati, tiap proses berada pada alamat segmen-segmen virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke proses sampai semua proses habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat karena satu proses dialokasikan ke satu prosesor. Proses memiliki dua macam keadaan, yaitu proses sedang berjalan atau sedang stunted. Terjadi bila proses masih ada tetapi tidak melakukan eksekusi apapun atau sedang dalam proses debug. Pada keadaan ini, kernel memberitahu komunikator kernel yang lain adanya proses yang dalam keadaan stunted. Kernel yang lain tersebut berusaha berkomunikasi dengan proses ini sampai proses di-kill atau proses tersebut berjalan kembali. Debugging dan migrasi pada proses ini selesai setelah adanya tuning. Kelemahan SO terdistribusi. Perawatan tiap cluster yang sangat sulit. Selain itu juga boros daya karena harus menghidupkan banyak CPU, membutuhkan jaringan berkecepatan tinggi. Kelemahan-kelemahan tersebut sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan hasilnya. Misalnya saja search engine paling ramai seperti Google yang menggunakan teknologi ini karena hardware yang paling canggih saat ini masih belum mencukupi untuk menangani jutaan request ke server Google tiap detiknya, sehingga mereka harus membuat sistem paralel yang mampu melayani keperluan tersebut. Selain itu, dalam dunia
research, juga diperlukan sistem ini, terutama untuk melakukan perhitungan-perhitungan yang tentu saja sangat rumit dan membutuhkan proses yang hebat dan cepat supaya dapat segera dicari hasilnya. Oke, sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.